Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sana channel sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkah berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Waras guys, sama Allah saya mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan teman guys yang berjuang rumah majikan. Tentunya diberikan kekuatan sama finish teman guys yang bahagia juga. Tentunya jangan lupa bersyukur. Ya boy. Hmm. Kak Isam akan bercerita tentang pekerja migran yang kerja 10 tahun ya di rumah majikannya, dan dia juga keluar dari rumah majikannya itu bukan keinginannya ya cuy ya, karena majikannya itu mengalami financial problem di mana kesulitan keuangan sehingga dia merasa bahwa anaknya juga sudah gede dan tidak membutuhkan seorang cece untuk membantunya. Yang jelas sih sebenarnya ya butuh untuk membantu. Cuma posisinya dia ini kan sudah kesulitan keuangan karena nyonyanya ini dadanya baru kehilangan kerja. Jadi mentalnya ngedrop. Bukan hanya itu saja. Selain kesusahan ekonomi, dia pun sedang ada masalah dengan suaminya yang suaminya itu yayai gitu cuy, punya pacar lagi. Jadi cecenya ini mengetahui rahasia besar suaminya ya 10 tahun gitu cuy kerja di rumah situ, otomatis kan aib seluruh permasalahannya sedikit banyaknya tahu ya cuy. Cuma pekerja migran ini berat terhadap anaknya karena dari masih dalam kandungan ya cuy. Nyeprot itu di kandungan 8 bulan si cecenya itu udah ikut majikan. Sekarang anaknya sudah umur 13 tahun. Loh Kak Sam kan kerjanya 10 tahun. Kenapa anaknya 13 tahun? Kak Sam ini mengadi-adi. Jadi di kontrak 4-nya dia ini pulang dulu menikah, cuti 2 tahun dan kembali lagi. Jadi saat dia kembali ini, dia bekerja ini 4 tahun ya cuy. Tapi kalau misalkan di global total kerja dengan majikan ini itu 10 tahun. Oke, ayo kita bahas. Ceritanya mbaknya yang 10 tahun ini diusir malam-malam di jam 11.30 malam. Ini dikarenakan mbaknya minta surat terminate. Ini kayak Tizam itu membuat video ini supaya kalian tahu bahwa bekerja dengan rumah majikan kita tuh no baper-baper. Kalau kita baper yang ada kita sakit hati sendiri, kita nggak bisa melangkah, kita berat terus sama anak majikan. Ingat, sesayangnya kita sama anak majikan, dia tetap anak orang lain ya cuy ya. Walaupun kita nanti terpisah jarak, waktu nggak bisa chatan, diputus komunikasi sama maminya, ya sudah, kita hanya sebatas kontrak kerja walaupun kita bekerja tahunan. Jadi si pekerja migran ini ngedrop cuy. Dia ini minta surat finish ya di 3 minggu mau keluar. Maksudnya si pekerja migran ini supaya dia ini bisa proses majikan barunya, supaya dia visanya turun dulu baru pulang ke Indonesia. Begitu cuy. Cuma si pekerja migran ini lagi-lagi mendapatkan akibat dari mental majikan yang sudah keganggu. Ya tadi itu, sudah kehilangan pekerjaan, suaminya selingkuh, ya kan. Jadi apa namanya? Jadi si majikan perempuan ini mentalnya ngedrop gitu cuy. Padahal dia sendiri yang nyuruh si pekerja migran ini untuk cari gantinya. Saat dia minta surat finish tetap diusir. Kan aneh ya. Ya tapi ini kenyataan yang harus kalian terima gitu cuy. Walaupun kita kerja tahunan, ada kan bahasanya. Ternyata saya kerja dengan majikan puluhan tahun, tidak terlihat hanya karena kesalahan satu, yaitu tadi. Ya, jangan baper. Yuk, kita bahas ceritanya. Jadi ceritanya 3 minggu mau finish ya. Kita sebut aja Mbak A. Si Mbak A ini disuruh agensinya untuk, Mbak A, kamu itu biar pulang ke Indonesia bawa visa baru, kamu minta surat finish sama majikan. Minta surat finishnya dikeluarkannya 2 minggu sebelum tanggal finish. Itu supaya katanya supaya visanya turun dulu gitu coy. Si Mbak A ini adalah orang yang lugu ya cuy. Disuruh agennya untuk minta surat finish dan maju 2 minggu. Ia dipikir karena kan majikannya udah nggak butuh gitu cuy. Jadi ya sudah. Akhirnya si Mbak A ini ngomong lah sama majikan, ucluk datanglah tuh ke majikan. Dadai, saya mau minta surat tanda tangan katanya. Untuk apa katanya? Kata agent, di sini ditulisnya ke tanggal keluarnya 2 minggu ya cuy. Harusnya mbaknya keluarnya di tanggal 30 bulan ini. 2 minggu. Kenapa katanya? Jadi merasa sensitif ini jiwa dadanya. Dikirainya si
Cece-nya ini bener juga pengen pergi gitu cuy, padahal kan dia sendiri yang nyuruh pergi ya, cari majikan gitu cuy. Kita cuma minta 2 minggu mau finish gitu, malah berbicaranya ke mana-mana, ngelantur. Kata, "Siapa kamu gini?" "Kamu apa ini maksudnya?" katanya, "Nanti saya ada masalah sama imigrasi." "Enggak Dadai," katanya, "kalau misalkan kamu nggak ngerti kamu telepon deh agen." Akhirnya agennya ditelepon cuy, imigrasinya ditelepon. Ini kan berarti kan sudah mental yang kena ya majikannya ya. Waduh si cecenya ini, "Dasar kamu itu nggak tahu diri," katanya. "Udah kamu pengen cepat pergi ya dari sini? Udah kalau misalkan kamu pengen cepat pergi," katanya. Padahal itu sudah dijelaskan imigrasi, sudah dijelaskan sama agen. Tapi lagi-lagi keadaan keluarga yang tidak kondusif ini ya, yang menjadikan majikan ini lupa 10 tahunnya gitu cuy. Akhirnya si pekerja migran ini dimarah-marahin terus. "Udah kamu kan bikin apa namanya, surprise," katanya, "saya hari ini." "Oke, Mbak A, kalau kayak gitu, kamu malam ini juga keluar dari rumah saya, tapi kamu kerjakan dulu kerjaanmu hari ini," katanya. Waduh, si Mbak A ini nangis ya, sesek gitu. Kan bukan maksud saya kayak gitu, masa saya cuma minta surat finish gitu. "Nggak apa-apa Dadai, saya ya udah kalau misalkan Dadai mau, apa namanya, nulisnya di tanggal 30 nggak apa-apa kok, saya nggak mau kayak gini," katanya. "Saya nggak mau keluar dari sini itu, apa namanya, kayak gini," gitu cuy. Kalian ngerti nggak sih perasaan posisinya Mbak A yang udah mengabdi 10 tahun gitu? Akhirnya, "Udah kamu cepet beresin dulu." "Iya iya Dada, saya beresin dulu." Anaknya lagi sekolah cuy, dalam kejadian itu jadi nggak tahu. Akhirnya si Mbak ini sambil cuci piring, sambil beresin, "Kenapa kayak gini nasib saya?" Meratapi sedihnya sendiri nih cuy Mbak. Ya nggak usah sedih ya Mbak ya, kayak saya jadi sedih ya. Akhirnya malam tiba cuy, Mbak ini sudah masak, "Masakin dulu Kak," "Iya." Karena majikannya tuh pengen hari itu juga diselesaikan kerja, masak dulu baru keluar. Saat makan, si majikan perempuannya ini masih emosi. Jadi dia berpikir bahwa Mbak A juga mengkhianati dia gitu cuy, pengen cepat pergi. Padahal kan nggak gitu konsepnya ya cuy ya. Nah, yang jadi masalahnya malam itu pun kan ada singsangnya. Wah, singsangnya ini ngomong, "Kenapa sih Mbak A? Sebenarnya alasannya apa?" Saat Mbak A ini mau menjelaskan hanya karena perkara surat finish ya cuy ya. Si majikannya ini langsung nepis ini omongannya Mbak A. "Ini nih, Mbak A ini yang sering laporin kalau misalkan kamu itu gak pulang ke rumah." Waduh, jadinya diungkit-ungkit. Nah, ini kayak Tisam. Posisi saya itu maju, ngomong salah, nggak ngomong salah. Ya udah kalau kamu sudah ada di posisi itu lebih baik diam. Jadi si Mbak A ini memang cuy, sering dibilangin sama majikan laki-lakinya. Kalau kalau misalkan Dadai nanya, "Saya pulang atau enggak?" Ngomong aja pulang. Padahal dia nggak pulang, ini si buaya kadalnya ini, si singsangnya ini ya. Jadi kan Mbak A ini kan bingung, serba bingung ya cuy ya. Jadi akhirnya saat itu ada momen di mana ditanya, "Singsang pulang nggak?" Ya mungkin istrinya sudah curiga ya cuy ya. Ya Mbak A keder ya cuy. Akhirnya apa? Ngomong, "Maaf Dadai, Singsang nggak pulang." Berbohong 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 berbohong. Akhirnya pernah suatu hari, wah ini nggak bisa saya bohong terus katanya. Akhirnya ada momen di mana si majikannya ini mengetahui sendiri tentang apa namanya tingkah laku suaminya dan di situ Mbak A itu ngomong bahwa iya mem saya juga minta maaf katanya. Ini kan merasa terluka ya majikannya karena ada suatu momen di mana Mbak A ini ketahuan menutupi tingkah suaminya. Nah, saat hari itu juga meledak ini majikan, ngomong kalau Mbak A ini suka wadul tentang suaminya yang nggak pulang. Ini kan toksik majikannya cuy. Sampai anaknya itu, "Jangan," katanya, "kenapa kamu harus usir Cece itu malam-malam?" katanya. Terus akhirnya, "Udah nggak apa-apa," katanya. Selesai kerjaan di hari itu, Mbak A geret 2 koper itu keluar. "Jangan ada yang bantu ya." Itu majikannya kayak kesetanan cuy. Padahal 10 tahun dia kerja mengabdi ke situ. Gemes ya majikan kayak gini. Akhirnya dia duduk dulu di taman, dia bingung, nangis. Kayak bisa "Gimana ini?" Ya kan, "Saya harus pulang ke mana?" Si anaknya ini nge-chat-in terus, "Cece kamu tidur di mana?" katanya. "Kamu kalau misalkan masih di situ nanti saya pagi-pagi, saya ke kamu dulu," katanya. Ini anaknya rapuh ya cuy ya.
sakit hatinya. Si Mbak A-nya juga, apa namanya, hatinya sakit, sakitnya ngelihat anak gitu cuy, dipisah tanpa perpisahan seperti itu ya cuy ya. Kayaknya sesek gitu. "Cece, kamu sudah makan belum?" katanya Cece setiap pagi. Dan sebelum keluar, majikannya itu woro-woro, "Di hari ini jangan sampai kamu menghubungi anak saya. Kalau terjadi seperti itu atau saya mengetahui kamu komunikasi dengan anak saya pokeng kamu." Nah ini masalahnya ya cuy. Kenapa kayak bisa menyuruh kita itu jangan baper? Karena itu tadi, iya, karena kita tuh bisa di-poking kalau misalkan kita masih menghubungi anak majikan. Karena apa? Karena merasa bahwa privasinya masih diganggu. Jadi kita berhubungan dengan majikan itu hanya sebatas kontrak. Setelah itu selesai, clear. Lupakan, move on kalau bisa, blok nomor majikan. Cuma Mbak A ini merasa sedihnya kenapa harus kayak gini. Ya ini kenyataannya Mbak A udah move on, nggak apa-apa walaupun kita patah hati saat ini, jalani. Terus gimana kayak sama Mbak A-nya, siapa yang ngejemput? Alhamdulillahnya, Allah selamatkan majikan barunya. Ini mau jemput cuy di jam 12 malam. Terus majikan barunya ngomong kayak gini, "Jangan dendam ya sama majikan lama," katanya. "Harus ikhlas, kita move on, bekerja. Majikan saya minta maaf sebelum bekerja saya sudah merepotkan." Oh, memandai memandai. Wah, alhamdulillah ya. Bau-baunya si majikannya oke nih, mau jemput jam 12 malam, iya kan. Terus juga oke laginya dia menyediakan rumah kosongnya untuk ditempatkan sementara sampai Mbak A ini melakukan penerbangan kembali ke Indonesia di tanggal 1 besok. Jadi Mbak A ini sekarang ada di mana? Ada di rumah kosong, di rumah kosong majikannya yang baru. Alhamdulillah diberikan tempat di situ, ada tempat tidurnya ya cuy ya. Nah itu, sekilas cerita tentang Mbak A yang mengabdi 10 tahun merasa sia-sia hanya karena meminta surat finish di tengah mental orang Hong Kong yang lagi kacau ya cuy ya. Aduh, sabar ya Mbak A ya. Nah itu, jadi Mbak A ini rekodnya di-finish-kan karena masalah financial problem. Majikannya kesulitan keuangan. Nah ini buat kalian, kayaknya boleh nggak kita tunggu visa di Hong Kong? Bisa, dengan cara di-finish-kan atau kita finish kontrak itu bisa tunggu visa di Hong Kong. 3 alasan kalian itu bisa di-finish-kan. Majikan meninggal, majikan pergi ke luar negeri, dan majikan mengalami financial problem kayak posisinya majikannya Mbak A. Jadi kalian bisa ganti majikan dan tunggu visa di sini. Tunggu visa di Indonesia pun boleh, ya. Nah, kira-kira ada nggak nih kisah yang sama kayak kalian terjadi tahunan sama majikan, diusir seketika dan lupa tuh 10 tahun pengabdian kita ke majikan aja ya. Kita ngerawat anaknya dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dilupakan begitu saja. Nah itu adalah orang Hong Kong aja ya. Dan kita harus bisa melihat karakter ke sana. Jadi buat kalian nggak usah baper-baper ya, apalagi berbau tidak akan memberikan long service, ya udah enjoy aja, kerja dengan bebas, jangan pakai hati. Nanti kita yang sakit hati sendiri. Nah Mbak A ini kan ngedrop dia 1 minggu nggak mau makan karena dia merasa kenapa kayak gini, kenapa berakhir kontrak 10 tahun seperti ini. Itu bukan salah kamu Mbak, move on dan maafkan saja ya. Dan kamu pun sudah mendapatkan majikan baru ya sudah. Insya Allah anaknya juga sudah gede, tugasmu menjaga anak majikan top markotop. Sudah bagus, semoga aja pekerja migran ini seperti ini. Kalau lama-lama kinerja pekerja migran kayak gini, gaji kita naik cuy. 8.000. Amin, mungkin itu sharing Kaisam hari ini. Semoga bermanfaat. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.